Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ristanti, calon relawan Bimba AIUWO. Di sini saya akan mereview tugas materi kurikulum dasar Bimba AIUWO pada training dasar online tanggal 1 Desember 2020 oleh Ibu Novi. Di sini pertanyaannya, apa yang sudah sahabat pelajari dari training dasar hari ini pada materi kurikulum dasar Bimba? Jawaban saya, kurikulum dasar Bimba adalah suatu hal yang mendasari penerapan seluruh kurikulum yang ada di Bimba AIUEO dan sebagai fondasi membangun minat baca, minat tulis, dan minat matematika. Tujuan dari kurikulum itu sendiri mengetahui, memahami, dan dapat menerapkan paradigma Bimba melalui metode Bimba. Dasar hukum metode Bimba yang pertama, hak anak. Fitrah anak yang terakhir sebagai pembelajar, mereka anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada orang dewasa seperti pada nilai 7 dasar nilai Bimba ayat kedua. Maka, bimbingan minat belajar ini merupakan hak anak dan kewajiban setiap orang dewasa. Yang kedua, teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, the law of effect. Ketika anak senang, maka anak mau mengulang. Yang kedua, the love of exercise. Ketika anak-anak mau mengulang, maka anak akan semakin mampu untuk mengerjakannya. Yang ketiga, the love of readiness. Kalau anak sudah semakin mampu melakukannya, maka dia akan semakin merasa lebih senang saat melakukannya. Terus, metode Bimba. Metode Bimba yang pertama, fun learning, menyenangkan, merupakan suatu proses belajar yang sepenuhnya 100% menyenangkan bagi anak. Tujuannya untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik atau dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan. Mengapa wajib fun learning? Karena kita harus berparadigma Bimba yang dimana proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang, sehingga anak dapat merasakan bahagia dan anak menjadi senang belajar. Kapan fun learning itu dilakukan? Setiap saat, sama seperti 7 dasar nilai Bimba ayat ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan fun learning adalah proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sejak sepanjang masa. Siapa yang berhak merasakan fun learning? Anak. Yang menciptakan fun learning adalah motivator yang wajib mengawasi fun learning adalah kepala unit. Gimana nih caranya menciptakan fun learning? Yang pertama dengan individual system atau personal. Dengan individual system itu kita bisa mengetahui karakter, kemampuan, kebiasaan, kesukaan setiap masing-masing anak. Terus setelah kita sudah mengetahui kesukaan, kemampuan, karakteristik anak-anak itu, kita melakukannya dengan small step system yang dilakukan dari dasar kemampuan yang anak bisa. Nah, kalau sudah small step system, kita bisa melakukan fun learning dengan menyenangkan. Jadi kalau kita udah tahu nih kebiasaan anak tuh dari mana, karakter anak tuh seperti apa, kita melakukannya per tahap, step by step, small step system, kita bisa melakukan proses pembelajaran itu dengan menyenangkan anak. Contoh kegiatan fun learning. Ada 5S, sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut nama. Contoh-contoh kegiatan fun learning juga ada berdialog, bernyanyi, membaca buku cerita, mendongeng, permainan, bermain seperti menyanyikan lagu Bimba, terus bermain modul Bimba. Metode Bimba yang kedua ada small step system. Proses belajar yang dilakukan secara bertahap dimulai dari kemampuan anak yang anak bisa. Tujuannya agar proses belajar selalu menyenangkan. Mengapa harus small step system? Proses belajar tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap. Di sini maksudnya kalau kita udah tahu nih kemampuan anak dari mana, awalnya anak bisa dari mana, jadi kita bisa melakukan sesuatu proses pembelajaran itu dengan menyenangkan anak, karena anak akan merasa senang jika dia bisa melakukan sesuatu yang dia bisa. Bagaimana cara menciptakan small step system? Harus individual system. Evaluasi afeksi anak, kenali karakter dan kesukaan serta kemampuan anak. Yang kedua, motivator harus tahu tahapan masing-masing anak supaya bisa memberikan kegiatan
bermain sambil belajar yang sesuai. Motivator harus tahu dan mempelajari karakter dan harus tahu kesukaan masing-masing anak agar kita sebagai motivator bisa satu langkah di depan anak. Kita harus mengerti anak, bukan anak yang harus mengerti kita. Berikan reward dan evaluasi afeksi setiap anak. Yang ketiga, ada individual system, metode Bimba yang ketiga ya. Individual system merupakan proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Tujuannya agar proses belajarnya dapat dilakukan secara bertahap. Cara pendekatan terhadap anak ada 3 yang utama. Pertama, kenali karakter anak. Yang kedua, cari tahu kesukaan anak minimal 3. Yang ketiga, memasuki dunia anak dengan melakukan hal-hal yang anak sukai. Terus ada metode variation skill, kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajar. Aspek belajar itu ada 3. Yang pertama, kognitif seperti membaca, matematika. Yang kedua ada afektif seperti berdialog, bercerita, atau bernyanyi, atau bermain. Yang ketiga ada psikomotorik seperti mewarnai, melukis, atau menarik garis. Tujuannya agar anak tidak bosan, tetap semangat dan antusias dalam menjalankan proses belajar. Terus ada teori bandul, bagian dari variation skill, di mana kegiatan utamanya berada di tengah, kegiatan selingan berada di samping kanan dan kiri. Kegiatan utama teori bandul tuh seperti berbahasa Bimba, bermain modul, baca Bimba, membaca buku cerita. Kegiatan selingan seperti mewarnai, menulis, dan menarik garis. Hal wajib dalam proses bermain sambil belajar adalah motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Yang kedua, reward diberikan minimal 5 menit sekali. Lalu evaluasi afeksi dan evaluasi kognitif. Kemarin juga saya dapat materi ilmu baru mengenai absensi, terus target di kelas seperti apa gitu. Terima kasih, sekian dari saya, Adinda Ristanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.